Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Kali ini kita akan membahas yang agak berbeda sedikit, ya, ini tentang pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau yang kita lebih kenal dengan istilah PKK. Nah, ini kenapa menarik? Karena PKK ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita berdesa, ya. Selain secara normatif, memang ini diamanatkan melalui peraturan presiden nomor 99 2017 kalau saya tidak salah. Kemudian dipertegas dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi bicara PKK ini memang unik. Kenapa saya katakan unik, ya? Banyak sekali pemangku kepentingan yang tidak memahami peranan PKK. Padahal PKK sendiri sebenarnya merupakan organisasi semi plat merah, ya, karena di dalam Perpres maupun Permen memang mengamanatkan kepada pemerintah baik dari pusat, provinsi, kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu mewajibkan untuk melakukan gerakan PKK ini. Karenanya di sana diatur ketua PKK itu, ketua tim penggerak PKK itu merupakan istri atau suami dari kepala daerah, istri camat atau istri atau suami kepala desa. Nah, ini kenapa saya bilang banyak yang tidak memahami? Karena banyak di antara pemangku kepentingan yang menganggap PKK ini stigmanya tidak, kayak nggak ada gunanya, nggak ada manfaat, hanya sekedar kumpul-kumpul bersosialita, kemudian tidak produktif lah, ya, arisan yang nggak ada gunanya. Padahal sebenarnya jika pemerintah desa mau mengoptimalkan PKK, justru pemerintah desa sendiri, kepala desa sendiri itu akan sangat terbantu. Kalau kita merujuk pada 10 program pokok PKK, ya, mulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, sandang, pangan, pendidikan, tata laksana rumah tangga, semuanya itu sudah selesai, ya. Tugas pemerintah itu selesai kalau semua itu sudah terwujud sebenarnya. Nah, makanya inilah kenapa saya anggap penting. Nah, kader PKK sendiri itu kan harusnya bisa dioptimalkan dalam rangka sebagai ujung tombak pemberdayaan. Nah, ini yang tidak disadari, ya, potensi ini yang tidak disadari. Jadi sebenarnya ada yang timpang jika PKK ini tidak bisa berjalan dengan baik di level desa. Dengan anggaran yang begitu luas, kadang kepala desa hanya terjebak pada membangun fisik saja, ya, membangun atau memberdayakan manusianya tidak bisa tidak tersentuh. Nah, jika mengoptimalkan peran PKK, saya pikir ini sangat luar biasa, ya. Latih mereka, para kader itu, kemudian buat mereka menjadi penggerak pemberdayaan di desa, beri mereka keleluasaan, beri mereka dana agar mereka bisa bergerak. Nah, kendalanya di mana? Yang saya potret di beberapa tempat, ya. Kendalanya itu saling tunggu antara pemerintah desa dengan PKK ini. Yang lucunya ketua PKK itu kan merupakan istri atau pasangan dari kepala desa, ya. Nah, ini saling tunggu ini yang saya juga bingung gitu. Padahal kan suami istri ini kan biasanya bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan baik, ya. Nah, saling tunggunya di mana? Saling tunggunya itu terkadang PKK itu merasa bahwa kami nggak diberi anggaran oleh desa. Kemudian kepala desa sendiri berpikiran bahwa sebenarnya PKK ini mau bikin apa sih? Ya, jadi saling tidak memahami. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah PKK harus dilatih untuk membuat program, mendesain sebuah program yang berkaitan dengan pemberdayaan. Ya, kemudian dari desain program tersebut bisa dibawa ke pemerintah desa untuk didanai. Nah, kemudian dana itu nanti bisa dieksekusi oleh PKK dalam rangka kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan oleh PKK. Potensi-potensi yang ada di desa, ya, melalui ibu-ibu, ya, melalui remaja putri itu bisa dioptimalkan.
Nah, apalagi kegiatan-kegiatan pemberdayaan ini tidak mengganggu main job masyarakat. Kalau bapak-bapaknya yang diganggu ya, ditambahin pekerjaan bisa saja terbengkalai. Tapi karena ini ibu-ibu, ini bisa jadi side job yang justru menghasilkan kalau pemberdayaan itu, kegiatan-kegiatan pemberdayaan itu bisa berjalan. Mungkin itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya PKK ini punya peran penting, tapi banyak kepala desa yang belum memahami. Ya, harusnya kalau teman-teman mau mencalonkan diri sebagai kepala desa, teman-teman ya harus tahu konsekuensinya bahwa PKK ini juga menjadi bagian yang secara normatif itu wajib, tapi tidak boleh dilupakan. Jadi siap jadi kepala desa, ya siap juga membina PKK-nya. Nah itu ya mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.